Raka, lepaskan! Hari itu adalah hari terburuk dalam hidupku. Raka, suamiku, ditemukan meninggal dunia. Menurut polisi, dia bunuh diri. Aku berdiri di samping tubuhnya yang terbaring tak bergerak, ditutupi sarung batik kesukaannya. Wajahnya pucat, penuh kesedihan yang membuat hatiku hancur. Aku mendekat, ingin mengucap selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Tapi saat aku menggenggam tangannya yang dingin, tiba-tiba matanya terbuka lebar, melotot penuh amarah ke arahku. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menarik tanganku, tapi rasanya dia menggenggamku lebih kuat, seolah tak rela melepaskanku. Raka, lepaskan! Aku berteriak dan jatuh tersungkur ketakutan. Orang-orang berkerumun, tapi saat mereka melihat, mayat itu sudah kembali seperti biasa. Namaku Putri, seorang ibu rumah tangga biasa. Aku dan Raka sudah menikah selama 5 tahun, tapi kami belum punya anak. Raka adalah pengusaha sukses yang seringkali pergi keluar kota untuk bisnis. Aku selalu menunggunya dengan sabar di rumah. Setiap kali pulang, kami seperti sepasang kekasih yang baru bertemu lagi. Kami menghabiskan waktu bersama, penuh kebahagiaan. Sore hari, kami sering duduk di teras sambil minum teh, bercerita tentang apa yang kami lewati selama berpisah. Malamnya, kami masak bersama di dapur. Dia suka sekali ayam goreng buatanku. Kadang kami menonton film horor sambil berpelukan di sofa, tertawa saat aku ketakutan dan bersembunyi di dadanya. Raka selalu membawakan oleh-oleh seperti kain batik atau camilan khas daerah. Aku tahu dia capek, tapi dia selalu bilang, "Melihat senyummu Putri, semua lelahku hilang." Kami saling mencintai, meski ada satu lubang di hati kami. Kami sangat ingin punya anak, tapi belum kesampaian. Setelah Raka meninggal, hidupku jadi gelap. Tiap malam aku tak bisa tidur nyenyak. Bayangan suamiku, Raka, yang sudah meninggal selalu muncul. Wajahnya penuh amarah. Matanya melotot menatapku, seakan menuntut sesuatu. Wajahnya yang dulu hangat kini mengerikan. Aku sering terbangun dengan keringat dingin. Jantungku berdegup kencang. Kadang aku merasa ada yang mengawasiku dari kegelapan. Meski aku tahu aku sendirian. Aku tak bisa lari dari bayangan itu. Rasa takut dan bersalah bercampur jadi satu, membuatku tak bisa tenang di rumah yang dulu penuh kehangatan. Suatu hari, Adi datang ke rumahku. Dia teman sekolahku dulu. Wajahnya pucat, matanya gelisah. "Putri, aku dihantui Raka," katanya dengan suara gemetar. "Setiap malam dia muncul di mimpiku, menatapku dengan kebencian." Aku kaget mendengarnya. Adi ternyata merasakan hal yang sama. Lalu aku mengaku padanya dan pada diriku sendiri bahwa aku berselingkuh dengan Adi karena rindu belayan suami yang jarang pulang. Dan aku ingin punya anak, meski bukan dari Raka. Tapi pengakuan itu tak membuat bayangan Raka pergi, malah semakin nyata. Hari itu Raka pulang tanpa bilang apa-apa. Biasanya dia telepon dulu, tapi kali ini dia ingin memberi kejutan.
Aku ingat dia membawa sekotak kue favoritku. Senyumnya lebar saat membuka pintu rumah. Tapi senyum itu hilang seketika. Dia masuk ke kamar dan melihatku bersama Adi di ranjang kami, melakukan hal yang tak seharusnya. Matanya membelalak, wajahnya merah padam. "Putri, apa yang kamu lakukan?" teriaknya. Dia menarikku kasar dari ranjang dan membantingku ke lantai. Aku menangis, memohon maaf, tapi dia tak mendengar. Adi cuma berdiri di sudut, tak berani bergerak. Wajahnya pucat ketakutan. Kami bertengkar hebat. Raka berteriak, "Aku kerja mati-matian buat kamu, tapi ini balasannya." Aku tak bisa jawab, hanya menangis. Tiba-tiba Adi bergerak cepat. Dia mengambil tali dari laci dan menjerat leher Raka dari belakang. Aku panik, berteriak, "Adi, jangan!" Tapi sudah terlambat. Raka melawan, tangannya meronta, tapi perlahan tubuhnya lemas. Dia jatuh ke lantai, matanya terbuka lebar, menatapku penuh amarah sampai nafasnya berhenti. Aku gemetaran, tak tahu harus apa. Adi bilang, "Kita harus selesaikan ini, Putri. Kalau tidak, kita habis." Aku takut, tapi aku diam saja. Kami bingung setelah Raka meninggal. Adi bilang, "Kita gak boleh ketahuan, Putri. Kita buat ini kayak bunuh diri." Aku menangis, tapi aku tak punya pilihan. Malam itu, kami membawa tubuh Raka ke belakang rumah. Ada pohon besar di sana. Dengan tangan gemetar, kami menggantungnya di dahan, berharap polisi percaya dia bunuh diri. Aku memandang wajahnya yang dingin. Matanya masih terbuka, seolah menuduhku. Kami buru-buru bersihkan jejak, tapi rasa bersalah itu tak bisa dibersihkan dari hati kami. Aku dan Adi tak tahan tinggal di rumah itu. Kami memutuskan kabur keluar daerah, jauh dari kenangan dan bayangan Raka. Kami pindah dari satu kota ke kota lain, menyewa kamar-kamar murah, berharap ketakutan itu hilang. Tapi sia-sia. Dimanapun kami pergi, Raka selalu ada. Dalam mimpi, aku mendengar suaranya memanggilku dengan nada dingin. Kadang aku terbangun dan melihat bayangannya di jendela, menatapku tanpa berkedip. Adi juga sama. Dia bilang dia tak bisa tidur, selalu merasa Raka ada di dekatnya. Kami hidup seperti buronan, tak hanya dari polisi, tapi dari hantu masa lalu kami sendiri. Akhirnya polisi datang. Mereka menemukan bukti yang kami tak berhasil hapus. Sidik jari Adi di tali dan tetangga yang curiga melihat kami malam itu. Mereka menangkap kami di sebuah penginapan kecil. Aku tak melawan. Aku tahu ini akhirnya. Di penjara, bayangan Raka tak pernah pergi. Dia masih muncul di mimpiku, menatapku dengan mata penuh dendam. Aku tahu ini hukuman atas dosaku. Penyesalan datang terlambat, dan aku tak bisa mengubah apapun. Ini kisahku, Putri, tentang cinta yang kuhianati dan dendam yang tak pernah padam. Bayangan Raka adalah cermin dari kesalahanku, pengingat bahwa kita tak bisa lari dari apa yang sudah kita perbuat. Aku hidup dalam ketakutan dan penyesalan, ditemani bayangan suamiku yang tak pernah pergi. Kisah ini adalah pelajaran
Pengkhianatan selalu membawa akibat, dan masa lalu akan selalu menemukan cara untuk menghantuimu. Kau pikir ini sudah selesai, Putri? Kita belum selesai.